teriak-teriak bahwa kami ini sesungguhnya sedang perang melawan hantu. Dari dalam tanah muncul manusia, tiba-tiba tank meledak. Ada yang memang satu istilahnya apa ya, satu kelompok, satu pasukan itu memang ada di situ, tapi disepir. They could not see. Allahu Akbar. Ya, baik. 255. Ya. Sekarang Ustadz Ipung Ya. Google baru Strong Concordance H2555. Tuhan menghukum bangsa Israel yang ingin mendirikan negara itu dengan apa? Ini jawabannya Tuan Guru. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kami ada di sekolah Kamilia, TK Kamilia, PAUD Kamilia. Ini adalah sekolah premium. Direkturnya adalah Ustadz Alban Tanjung, sebelah kiri saya. Di sini anak-anak dididik. Allah Akbar. Insyaallah sekolah muslim tapi premium. Masya Allah. Premium school. Ya. Baik. Tema kita pada malam hari ini adalah tema yang cukup menarik, yakni perang melawan hantu. Ya. Karena yang lalu viral ada video-video yang menyatakan teriak-teriak bahwa kami ini sesungguhnya sedang perang melawan hantu. Nah, kami ini sesungguhnya sedang perang melawan hantu. nah, Jadi tiba-tiba dari dalam tanah muncul manusia, ya. dan dari manusia itu tiba-tiba tank meledak, gitu kan? Helikopter meledak dan seterusnya. Jadi dengan begitu panik, seakan-akan ini perang melawan hantu. Kita lepas dari segala hal yang berhubungan dengan keimanan, apakah itu entah bantuan dari malaikat atau apa, kita lepas dari itu. Tetapi ini adalah teknik peperangan mungkin yang pernah diselenggarakan oleh orang-orang Vietcong, Vietnam. Jadi dari tunnel-tunnel itu, dan cukup membuat buyar Amerika Serikat waktu itu. Nah, ini bagaimana ceritanya? Ada manusia yang diblokade dari mana-mana sudah puluhan tahun ini, sudah mau 80 tahun, sudah 76 tahun diblokade. Iya, sulit dapat bantuan dari mana-mana, diputus ini zona, kemudian senjata juga dari mana nggak tahu, begitu, melawan dengan seadanya. Cukup membuat kaca-kacir. Ustadz kain nama dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ustaz Ipung ini kalau bikin tema bikin kaget. Karena kapan dia mau dia keluarkan itu, dan kita wajib menjawab, gitu kan? Bersama Tuan Doktor Tuan Guru kita yang sangat kita hormati, dan juga di sekolah yang insya Allah menjadi berkah buat semuanya. Amin. Dari gambaran pekabaran rahmatan lil alamin. Baik, kembali ke tema yang tiba-tiba diberikan ini. Namanya visi, ya, demikian ya Ustaz Doktor ya. Vietcong itu terkenal ketika mereka tahu bahwa kekalahan tentara Amerika yang masuk ke sana itu karena red tunnel namanya. Red, tikus besar, red tunnel itu. Di bawah itu ada rumah sakitnya, ada bioskopnya, ada tempat minumnya, ada tempat penyiksaannya, ada tempat orang disetrumnya, ada tempat orang dimutilasinya, ada macam-macam persiapan bikin peluru, bahkan bikin hulu ledak mereka di bawah. Namanya red tunnel Di Vietnam. Pada saat itu Amerika adalah suatu bangsa yang secara emosional saja itu merasa dirinya superpower. Lalu semua tentaranya merasa I am a Superman also. Jadi
We have no enemies. We will be defeat our enemies. Apapun caranya, musuh itu udah pasti kalah sama kita. Perasaan saja itu hanyalah apa? Belief saja. Mereka tidak tahu bahwa ternyata mereka tidak bisa perang. Sehingga naluri berperang atau apa? Naluri ingin perang mereka sebetulnya membawa mereka ikut campur masalah dalam negeri Vietnam waktu itu. Ada partai komunis, apa yang nanti ada Phnom Penh dan sebagainya itu ya. Lalu ada partai yang sudah mau masuk ke demokrasi, republik dan sebagainya. Itu padahal mereka bisa menyelesaikan sendiri. Amerika masuk, salah Amerika. Amerika ingin memberikan gambaran kepada dunia bahwa sumber komunisme yang waktu itu dia arahkan dalam masa perang dingin ke waktu itu masih Uni Soviet namanya, belum Rusia. Karena Rusia kan sudah tumbang pada saat keluarga besar TSAR itu SAR itu dibantai orang pada tahun 1918. Mereka masuk yang salah. Kalah, dipotong-potong sama orang-orang kecil-kecil pendek-pendek dari Vietnam. Ini orangnya kecil, tapi mereka begitu merasa memiliki negara mereka, tanah mereka. Ketika mereka melihat ada orang bule, ini apa? Kamu pikir kau siapa? Mereka tidak punya rasa takut. Gini, ketika ada terjadi peperangan, yang menang pasti yang punya beliefs atau kepercayaan yang sangat kuat terhadap apa? I make war, I deal with war, and I give my soul to this war. Itu yang bahaya orang kalau udah punya pikiran gitu. Ketika terjadi perang, saya masuk ke dalam perang, maka nyawaku ada di dalam perang, bukan aku lagi. Itu bahaya orang-orang seperti itu. Sekecil apapun dia, selemah apapun jadi kuat. Jadi banyak cara. Mereka punya satu sistem yang Ustadz Afwan jangan marah ya, Tuan Dokter juga ya. Mereka adaptasi dari Indonesia. Mereka para pejuang-pejuang visi ini Vietcong ini yang kebanyakan tergabung di dalam Partai Komunis waktu itu justru mengambil teknik perang ini dari pahlawan kita yang tercinta Bapak Jenderal Sudirman. Gerilya hilang namanya. Masuk hilang, masuk hilang, masuk hilang. Dan maaf, tadi ya kita sama-sama sepakat bahwa kita tinggalkan dulu sisi mistisnya. Sepertinya tidak bisa, walaupun sedikit pasti ke bawah, pasti terbawa. Kenapa? Karena Bapak kita Jenderal Sudirman, walaupun beliau wafat dalam keadaan paru-parunya sebelah karena terlalu banyak merokok, beliau itu tidak pernah lepas wudhu. Bayangkan, beliau memberikan command kepada tentaranya yang cuma bawa golok, bawa bambu runcing, dan hanya sedikit senapan yang pelurunya pun terbatas. Tapi bisa masuk hilang. Padahal tentaranya masih di situ. Tapi Belanda tidak bisa mana. Kejadian ini berulang. Gitu loh, Ustaz. Orang-orang visi itu menganggap bahwa kita harus lihat supaya kita bisa menang perang gerilya yang begini nih, sistem ini berarti pemimpinnya harus suci katanya. Contoh Pak Sudirman. Wallahi visi mengambil gaya Pak Dirman. Pemimpinnya harus bersih. Pak Dirman itu tidak pernah lepas wudhu, Ustaz. Tidak pernah lepas wudhu. Dia jaga wudhu betul-betul. Beliau nih, Pak Dirman. Pada saat dia bilang pada suatu kesempatan Pak Dirman punya pasukan terpojok, salah satunya itu adalah Pak Harto. Iya kan? Bapak Presiden kita itu sempat menjadi soldiers, menjadi prajurit dari Pak Dirman. Betul. Dia ikut perang. Dan pada saat itu ada cerita-cerita bahwa ketika satu pasukan misalnya yang lain sudah serbu balik gitu kan. Jadi hit and run lalu disappearing. Ada yang memang satu istilahnya apa ya, satu kelompok, satu pasukan itu memang ada di situ tapi disappear. They could not see. Allahu Akbar. Pak Dirman dari tempat yang tertutup kecil itu yang dipanggul itu, beliau baca ayat apa itu Belanda nggak bisa lihat. Dari situ istilah ghost itu, aduh saya merinding. Yang kemarin ramai di video itu
Ketika orang Yahudi bilang Sheol Kedah, Sheol Kedah, makhluk dari Sheol, makhluk dari neraka itu setan yang kita lawan. Karena begini, kelihatan, terus nggak kelihatan, terus kelihatan lagi. Itu sudah dimulai dari Padirman, Ustaz. Padirman baca ayat itu ketutup itu pasukannya. Seperti ada yang menutup, nggak kelihatan. Mereka kembali dengan selamat. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Jangan salah, Ustaz baru dengar cerita ini. Enggak, udah lama. Udah lama, tapi baik. saya terperangah karena baru dihubungkan dengan Pak Dirman itu cukup. Gerilya pertama kali Pak Dirman. Betul. Dan ini contek oleh semua banyak negara. Maaf, satu lagi yang mengambil sistem ini adalah si siapa? Ini loh, Ustaz. Kubani Kuba. Fidel Castro. Satu lagi yang muda, yang pakai baret miring ini. Apa namanya? Che Guevara. Iya. Itu. Presidennya Castro. Ngobrol sama Pak Karno. Apa satu serutu dinyalain bareng-bareng itu. Yeah. Sama seperti Pak Presiden Soekarno, satu rokok berdua sama Khrushchev. Dia ambil api itu. Che Guevara adalah seorang pemuda yang begitu habis mengeruk pengetahuan tentang perang gerilya dari buku-buku Pak Karno yang judulnya Di Bawah Bendera Revolusi. Di bagian itu ada cerita tentang bagaimana Pak Dirman yang mulia itu, jenderal kita itu, mengatur posisi perang. Habis diambil sama Che Guevara. Che itu yang pakai baret miring gitu. Orangnya ganteng, masih muda tuh. Tapi ditakutin, Ustaz. Kuba yang paling ditakutin manusia itu. Diambil dari siapa? Buku judulnya Di Bawah Bendera Revolusi. Ada tuh yang tulisan tangan Pak Karno yang gitu kan. Betul. Tulisannya ada tuh. Ada bagian di di bab berapa itu? Yang di depannya selalu tuh kalau di bawah bendera revolusi, jadi setiap bab itu ada seperti gambar kartun. Itu Pak Karno yang bikin. Lalu ada tulisan Marhaen, ingat kan? Marhaen. Nah itu ternyata di dalam itu ada paragraf-paragraf menceritakan how our general Sudirman itu make some kind like a picture how to move from left or from right, from you smell the skin of the flavor of the trees. Itu dia diajarkan cium. Luar biasa. Kita ini luar biasa, Ustaz. Indonesia ini luar biasa. Diambil sama Vietnam, bikin rem tanam. Hancur, kalah Amerika. Total. Untuk menutupi rasa malu, dibuatlah film-film Hollywood. Rambo, terus hal-hal lain seperti di Vietnam, we are the hero, come on, wake up, you are not a hero, you are a loser, every single person in this world already knew it. American, you are a loser, betulan, bukan penghinaan. This is not some kind like insult to insult American citizen, no, this is a real deal, gitu ya. You are a loser lah. Kalau you are a winner of one of the world war, kalian pasti bisa urus itu anak-anak muda kalian di Philadelphia itu yang zombie itu. Yes. Yang sekarang menjadi masalah nasional, walaupun itu Philadelphia, tapi sebenarnya itu menjadi masalah nasional seluruh Amerika. Inilah yang membuat keislaman itu, Ustaz, menjadi satu hal yang terbuka sekitar tahun 1952 sampai mendekati 1960-an. Itu sebetulnya keislaman terutama dari Indonesia mulai orang apa sih Islam? Islam itu bukan dari, orang ingin tahunya itu bukan dari Middle East. Karena negara Middle East yang mereka lihat sama aja, as liberal as we does. They also like discotheque, they also like how to drink liquor. Yes. They also like to see nude women and some kind like celebrating something and entertainment. Mereka lihat udah itu. Terkontaminasi oleh nilai-nilai Western. Iya.
Westernisasi sukses di Middle East, di Timur Tengah. Jadi mereka kalau mau lihat Islam kemana? Indonesia. Dan pengaruhnya itu bahkan sampai ke UAE, United Emirat Arab, sekarang masih berlangsung. Nah, Allahu Jadi Akbar. bisa dipahami mengapa mereka ingin melihat sisi-sisi lain dari kehidupan Islam itu ke Indonesia. Yes. Atau tentu kalau kita mengatakan ke Islam yang ada di Nusantara, ya, Islam yang ada di Nusantara. Artinya Allahu Akbar. Malaysia itu dulu bagian dari sahih. Nusantara, kemudian sampai ke Pattaya itu semua. Sahih. Iya, itu adalah Nusantara. Bismillah. Kita minum dulu, Ustaz. Iya. Ustaz, Anda minum. Asik ya? Asik ya? Bismillah. Saya pernah ketemu anak kecil, Ustaz, Wih, enaknya, Ustaz. di Arab Saudi. Nah. Tapi wajahnya nggak tahu, wajah seperti bukan orang Arab Saudi, Nah. dari Yaman atau dari mana. Nah. Saya kurang tahu. Nah. Anak kecil itu godain saya. Terus saya tanya, min aina anta? Kata dia, saya tanya, min Saud? Ya, min Saud? Min Saudi? Lala, Iya. anda Eropa katanya. Eropa katanya. Anda Eropa. Oh. Dia mempercandai saya. Oh iya. Jadi bangga dengan Eropa. Yang Iya. kedua adalah sekarang negara-negara Arab ingin membuat satu kompetisi di mana mereka ingin menjadi Eropa baru, yang Iya. lebih Eropa daripada Iya. Eropa. Iya. Nah, kita kembali ke ini. Nah. Kembali kepada Visinya sudah terjawab ya? ya, visi sudah terjawab. Nah, ini persoalannya adalah Palestina ini Iya. memungkinkan menang atau kalah. Mengingat Iya. Ustaz, Iya. ini gajah lawan semut. Iya. Gajah dengan banyak tentaranya, Nah. gajah dengan Nah. pakaian perang yang besar, Nah. semut kecil-kecil ini nggak punya apa-apa. Iya. Nah. Semut kecil-kecil banyak, nggak Nah. punya apa-apa. Nah. Kemudian modalitas secara finansial juga Nah. nggak punya. Nah. Ini memungkinkan menang atau nanti akan berhenti dengan kekalahan. Baik, Palestina bismillah. ini. Baik, bismillah. Langsung saya jawab ya. Insya Allah ya, insya Allah. Saya tidak akan menjawabnya dilihat dari sisi keberadaan posisi suatu apa yang disebut belum merdeka State of Palestine, atau yang disebut juga belum ada keabsahan tanah untuk State of Israel, Eretz Israel. Eretz Israel itu artinya tanah Israel. Israel tidak pernah sebetulnya mempunyai mimpi untuk berdiri suatu negara. Afan Tuan Guru, begini. Itu peta itu. Nah, Tulisannya Israel, Ustaz. iya, oke, baik. Israel di peta sebagai state, negara, itu sebetulnya bukan tujuan. Wallahi, anak ngomong silahkan dicek. Setiap orang keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, ulang ya, Ruben, Simon, Levi Strauss, ingat. Levi Strauss. Orang Yahudi yang lahir di Austria itu, sampai sekarang dia masih kirim itu setiap 10 sampai 20 sen for every single dollar dari produknya yang laku dijual, itu dia kirim ke sana untuk dukung Zionis tembak kita punya saudara di sana. Jadi sebaiknya jangan pakai yang KW aja lah, jangan yang original Levi Strauss. Oke ya, Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda. Nah ini Odeh nih, Yehuda. Ini bapak dari Bani Yahudi sekarang. Oke ya, Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Asher, dan Zebulun. Nomor 11 yang paling tampan, Joseph, Nabi Yusuf alaihissalam. 12 Bene Yamin, Bene anak laki-laki, Yamin kanan artinya kebenaran, Bene Amin bungsu, anak bungsu. Gini, Benyamin Netanyahu. Iya. Artinya dia anak bungsu atau anak ya nggak tahu lah ya, kalau dia anak bungsu anak yang benar lah. Yamin itu kanan artinya Yamin kebenaran. Iya. Iya. Bahasa kanan. Hebrew juga Yamin kebenaran kanan. Arab juga? Iya, Yamin kanan. Oh Yamin kanan. Shimal. Oh, Simal kiri. oh iya, pantesan Ustaz dari tadi langsung bilang kanan. Karena bahasa Arabnya kan. Saya tadi selalu bicara Yamin itu dalam bahasa Hebrew. Dan artinya kanan. Iya. Kanan atau kebenaran ya. Benyamin Nathan itu pemberian, gift. Yahu Tuhan. Iya. Yod-Heh-Vav-Heh. Yahu, Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi sebetulnya Benyamin Netanyahu itu artinya anak pemberian Tuhan.
Netanyahu. Udah ya. Nah, mereka ini dari turun-temurun, Ustazi. Mereka nggak perlu state. Karena apa? Sejak dulu disebutkan bahwa we are Israeli, kan ada i di belakang. Israeli. Nah, we are the Israeli is apa dibilang? Nation without state. Nation, bangsa, tapi kita nggak perlu state. Karena Tuhan sendiri bilang, Elohim atau Yod He Vav He Hashem Adonai bilang, penuhilah seluruh bumi dan di mana tempat engkau tinggal, sujudlah dan doakan negara itu. Patuhlah kepada pemimpinnya, maka engkau akan diberkati di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Bukan Israel, bukan tanah Kanaan. Ada kedekatannya juga dengan prinsip orang Minang kali Sumatera Barat. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, di situ pula lapak digelar. Iya, kalau lapak. Orang Padang ada kelebihan satu. Di situlah tempat kita berusaha kan, ya kan? On demand itu kan? Bikin nasi padang. Ya, apa saja. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Tapi jangan lupa buka lapak di situ. Iya, buka lapak. Karena memang itu pesan Tuhan di dalam kitab Keluaran, yang Keluaran 20. Hormatilah ayah ibumu, ya kan? Supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Bukan Kanaan. Kanaan itu adalah tanah hasil peperangan kan. Yosua bin Nun masuk, ya kan, matahari berhenti di Gibeon, lalu bulan berhenti itu kan perang. Tanah yang dijanjikan di mana? Pergi ke seluruh bumi, penuhi orang Israel. Maka itu ada yang bilang, dunia ini takut Israel itu, orang Yahudinya cuma 2 juta, total populasi 6 juta. Kenapa takut? Enggak, dia nggak sedikit, dia banyak. Dia menguasai dunia ini sampai sekarang. World Bank, financial system. Ya, nama-nama multinational company itu board of directornya dia Sampai yang sekarang. Pertama itu World Bank, financial system. Afwan, World Bank, financial system, political movement, sastra, Nobel, teknologi, knowledge, technology, aerospace technology, itu semua kan mereka yang pegang. Amerika negara superpower, number 1 country in the world, tapi kenapa dia utangnya paling besar di dunia? Masa orang negara paling kaya punya utang? Kepada siapa Amerika berhutang? Sehingga 1 lembar mata uang dolar itu sebetulnya harganya cuma 20 sen. Tapi kenapa jadi 1 dolar? 80 sennya itu dia bayar ke siapa? Ayo. Itu kita lihat ya. Lalu pertanyaannya kembali, itu arahnya. Pertanyaannya, bisa nggak mereka menang? Menang. Bukan Kahneman yang jawab, bukan keadaan sistem kita sekarang yang jawab, bukan. Yang jawab siapa? Kitab yang ditulis sekitar 300 sebelum Masehi sudah selesai. Dimulai dari 1300 sebelum Masehi. Sekali lagi, 1300 sebelum Masehi, huruf pertama itu jatuh di atas batu serta kulit itu. Lalu ada papirus, bukan papir, papirus. Dari kata papirus lalu menjadi kata papir, dan dari kata papir menjadi kata paper dalam bahasa Inggris. Artinya kulit kayu yang ditumbuk. Kalau ini bukan kulit kayu yang dibubur, bukan. Tapi dari gelagah-gelagah itu. Gelagah-gelagah di Sungai Nil diambil, lalu ditumbuk, dijemur, dijadikan satu. Itu namanya papirus, kertas. Sampai tipis. Oke ya. 1300 tahun sebelum Masehi, huruf pertama jatuh di papirus. Firman Tuhan, Bereshit bala Elohim Adonai et hashamayim ve'et haaretz. 1300 sebelum Masehi. Berjalan waktu begitu banyak nabi, 1000 tahun kemudian, pada tahun 300 sebelum Masehi, semua itu dikumpul jadi satu sampai ditutupnya kitab Maleaki. Atau di dalam kitabnya orang Yahudi itu 2 Tawarik, 2 Chronicles, ditutup, itu digulung, itu selesai. Itu isinya apa?
akan tiba harinya bahwa akan ada teriakan orang-orang di pintu gerbang ikan Yerusalem ketika Tuhan marah sama bangsa itu karena melanggar firman Tuhan apa? You cannot become a state. Udah, receive it, terima aja udah. Banyak orang-orang Yahudi dan Israel zaman sekarang tidak mau menerima itu. Termasuk ketika 1913 dan 1917 seorang yang namanya Theodor Herzl mendirikan Zionisme dengan gambar bendera biru di atas sebagai sungai Efrat, bintang Daud di tengah, lalu biru di bawah sebagai sungai Nil. 1913 dan 1917 didukung oleh Balfour dan juga Rothschild sebagai Bapak World Bank, Bapak IMF, International Monetary Fund dunia. Wah, ini gawat, ini orang-orang gawat. Rothschild Yahudi, Balfour Yahudi, Ya dia juga. Theodor Yahudi, tapi dia Khazar, gitu. Ingin punya negara, padahal apa yang dipikirkan oleh Theodor itu berlawanan dengan kitab suci. Jadi sampai kapanpun dia tidak akan menang. Lalu Ustaz tanya, Palestina menang nggak? Menang. Jaminannya mana? Buka Zefanya 1 nomor 9. Gitu kan? Ya. Gampang. Zefanya. Ustaz itu kalau ngomong gitu menggebu-gebu, iya karena banyak yang aneh-aneh. Ustaz, afwan Tuan Guru, Tuan Doktor. Belakangan ini 1 atau 2 bulan belakang ini banyak orang Islam yang justru mempertontonkan dirinya di media nasional, television, tapi dia mendukung Zionis. 1 ayat 7. Zefanya 1 nomor 9. Itu kan menyakitkan hati, sedih Ustaz. Iya. Orang Muslim tapi kok mendukung Zionis? Aneh Ustaz sih, betul. Tanpa tahu. Begini ya, enggak, kita lihat sejarah-sejarah. Sebatas mana sih kalian melihat sejarah itu? Tahun paling tua itu yang kalian lihat itu sampai dengan 70 Masehi ketika Titus menghancurkan bait suci di Yerusalem. Saya lihat mundur lagi ke belakang. Saya nggak mau. Silakan Ustaz sih. Asik. Tuan Guru maaf ya, saya pakai datanya dari tanah, dari Torah Nevi'im Ketuvim. Baik. Iya, Zefanya 1 ayat 9. Ya. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Sebentar. Pada hari itu kata Tuhannya orang Israel nih, Tuhannya orang Yahudi, aku akan menghukum, menghancurkan, membinasakan orang-orang yang kalau masuk rumah pemimpinnya itu melompati ambang pintu. Ambang pintu itu jadi begini, Tuan Guru maaf, ada adat Yahudi, rumah pemimpin atau misalnya rabai tinggi, rabai besar, jadi pintu terus ada kayu yang malang gitu, yang di bawah. Jadi orang kalau masuk itu gini, gitu. Jadi gitu. Seperti dilangkahi. Iya, dilangkahi ambang pintu. Bukan pintunya dilangkahi, tapi di bawah itu ada kayak ada seperti batu atau kayu. Jadi orang kayak gitu. Nah, ini tanda orang Yahudi. Rumah-rumah kaya orang Yahudi atau rumah-rumah para pejabat Yahudi memenuhi rumah-rumah itu dengan apa? Dengan orang-orangnya dan memenuhi rumah tuan mereka. Nah, Tuhan orang Israel memerangi mereka dengan apa? Kekerasan dan penipuan. Jadi akan ada dilepaskan oleh Tuhan yang mereka percaya penipuan. Jadi ya itu kayak melihat ini, apa kok jadi ini, melihat jadi kayak hantu. Bahkan ada tentara IDF menembaki sesama tentara IDF kemarin. Roket tiba-tiba balik lagi. Hal-hal yang mereka bilang ini tipuan, ini trik ini. Tapi Tuhan melepaskan itu. Ada kebingungan di antara mereka. Nah, saya tidak melihat ada kan ada 2 poin. Tuhan membalas mereka, menghukum orang Israel yang ingin memaksakan diri mendirikan state, negara. Itu dengan apa? Kekerasan dan penipuan. Penipuannya sudah jelas ya. Sekarang saya mau kasih lihat kekerasannya. Ustaz turunin ke bawah, lihat nomor konkordansnya berapa. Lihat saja. Lihat saja kekerasan. Ada nomor konkordansnya berapa? Kekerasan nomor konkordansi 3555 betul? 02555. 2. 02555. Baik. Betul. Ustadz, oke. Pemirsa, itu kosongnya diganti H ya, karena itu kode. Kode dalam bahasa Ibrani diganti H. Ya. H baik.
H255. Ya. Sekarang Ustadz Ipung Google baru Strong Concordance H2555. Tuhan menghukum bangsa Israel yang ingin mendirikan negara itu dengan apa? Ini jawabannya Tuan Guru. H2555. Cara ngetiknya begini. Minta tolong kameranya bisa diarahkan ke sini. Strong Concordance H, jadi kosongnya tadi diganti dengan 2555. Ya, sekali lagi ini Strong Concordance H2555. Baca apa itu? Ini Hamas. Kasih lihat Ustaz. Iya. Saya tunjukkan. Nggak usah, kalau ke situ bingung ntar bacanya, kan itu Hebrew. Oh ya, ini Hebrew. Yang huruf biasa aja, yang nggak yang diundur huruf Ustaz. ini. Oh ya. Transliteration. Hamas. Ya. Tuhan menggunakan Hamas untuk menghancurkan Israel. Menarik sekali ya. Ini saya dengarkan Ustaz. Strong's H2555. Hamas. Hamas. Baik. Masihkah Anda yang muslimin wal muslimah membuat hati saudara kita yang di Palestina sedih dengan mendukung Zionis? Silakan. Orang Zionisnya aja bilang yang akan menghancurkan mereka Adalah Hamas sudah ada tertera di kitab tertua di dunia. Jadi baik. Tapi seolah-olah dipandang sekarang ini dengan label bahwa Teroris. Hamas teroris. Ya karena memang mau menutupi. Ya menutupi ya. Sayangnya banyak orang Islam yang sudah bisa baca Hebrew, Ustaz. Sayang. Udah gitu dilepas, ya dibaca sama orang-orang Muslim. Semua orang Muslim udah tahu. Tuhan menggunakan Hamas untuk menghukum orang Israel. Jadi pertanyaan Ustadz Ipung, bisa menang nggak? Ya. Sama aja ngelawan Tuhan, ya pasti menang. Ustadz, aku minumnya. Iya, silakan. Boleh dong. Saya kalau udah jawab gini nikmat minumnya. Iya. Ustaz Ibu juga minum. Ini Ustaz Alpan yang bisa memberikan komentar ini. Ustadz tahu kemarin Gantian ya, Ustadz pakai punya saya. Iya. Saya sudah. ada tank ini Ustaz, dengan tank lapis baja yang anti peluru, anti bom ini, tetapi cukup didorong pakai senjata kecil aja, dus, meledak. Ditaruh pakai granat, meledak. Kemudian Iron Dome itu senjata tercanggih di dunia. Dia anti roket yang ditembakkan oleh roket yang untuk security system, sehingga dia melindungi zona Israel itu dari penyerangan. Tetapi jebol juga, Ustaz. Nah, ini bagaimana fenomena ini? Nah, ya. Begini, saya menarik sekali waktu pertanyaan Ustadz Ipung ke Ustadz Kenama tadi tentang apakah mereka bisa menang. Ya. Kita kembali dulu. Jadi tadi ada kita perlu mendiskusikan sedikit dari perspektif Islam misalnya. Ya. Kalau dalam Islam, Israel itu adalah laqab. Laqab itu adalah gelar kehormatan, penghargaan langsung dari Allah kepada Nabi Yakub. Israel itu maksudnya Saifullah. Itu adalah yang disayang Allah. Jadi kalau kita salah menggunakan terminologi Israel ini, bisa seolah-olah kita juga bertentangan dengan yang dimaksudkan oleh Allah. Padahal yang dimaksudkan oleh Allah, Israel itu adalah yang disayang Allah. Nah, tadi Ustadz Kainama mengatakan orang ini, Zionis ini adalah yang berterbangan di Eropa, yang masuk kembali ke Israel, ya, yang sekarang disebutnya. Tapi sekedar bercanda Ustadz Ipung, saya pribadi melihat beberapa teman menuliskan begini. Ya. Untuk membedakan dengan Israel yang sebenarnya dalam Al-Quran itu dibuat candanya sedikit. Israel. Oh, Begitu.
Nah, supaya kita tidak menghina Nabi Yakub. Yes. Israel gitu. Saya katakan kalau mau lengkap tambah dengan Zionisnya. Jadi Israel, Zionis tidak mungkin tertukar dengan Israel yang sebagaimana yang dimasukkan oleh orang Islam. Ya. Nah, berikutnya kalau kita hitung dari 1948 ke 2023 itu 75 tahun. Mas Ipung tahu nggak? Sebelum ini, peristiwa ini, saudara-saudara kita Afghanistan, bukankah di Afghanistan sudah bercokol hampir 100 tahun Uni Soviet? Jadi Uni Soviet dengan begitu lamanya akhirnya gagal mundur juga dari Afghanistan. Kalau kita mau membuat par, ini 75 tahun, mungkin sedikit lagi, mungkin kalau diambil 100 tahun. Jadi Uni Soviet itu dari Afghanistan itu hampir 100 tahun. Jadi kalau ini 75 tahun, mungkin kalau kita ambil benchmarkingnya ke Uni Soviet itu, mungkin sedikit lagi, hanya beberapa tahun lagi Israel ini menguasai. Ya kalau kita ambil analogi itu. Lalu keluarlah Uni Soviet dari Afghanistan. Apa yang terjadi berikutnya? Masuklah Amerika Serikat. Amerika masuk ke Uni Soviet ke Israel, ke Afghanistan itu berapa tahun Mas Ipung? Tidak ada 30 tahun, belum 25 tahun, hampir belum 25 tahun, hampir 25 tahun. Tidak sampai 20 tahun. Tidak sampai 20 tahun lah. Kita bulatkan 20 tahun mereka keluar itu. Sudah 20 tahun dah. Nah, jadi itu kan kehebatan orang Afghanistan itu. Muncul nama Taliban itu belakangan. Tapi kalau mau kita kembali ke perspektif syariah, mereka menggunakan istilah mujahidin. Taliban itu kan artinya mahasiswa, gerakan yang datang dengan tokoh-tokoh muda, yaitu terpelajar yang mahasiswa. Tapi sebelum ada istilah Taliban, itu kan mujahidin sebenarnya. Mujahid, mu itu kan artinya kan orang yang berjihad, di label mujahidin. Lalu datanglah belakangan ini dengan istilah Taliban. Nah, berarti kita ambil Uni Soviet hampir 100 tahun, Amerika hanya bertahan 20 tahun. Kan kembali dulu kita ke Indonesia. Kita kembali ke Indonesia, kalau dihitung dari masuknya VOC ke Indonesia 1602, kita ambil itu, maka 1945 itu kira-kira secara umum di Indonesia, diyakini oleh orang Indonesia, kita didajah 350 tahun. Maka kalimat yang utama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa apa? Pada waktu kita merdeka, bisa kita hitung ada berapa insinyur yang bisa. Pada waktu kita merdeka, ada berapa engineer yang yang kita punya. Tapi nyatanya bahwa ada peristiwa-peristiwa lain yang mempengaruhi Indonesia, yaitu peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Jadi bukan bisa jadi pertolongan itu bukan memang itu pertolongan dari Allah, tapi tidak harus ke Indonesia, tapi Allah berikan ke sebelahnya, ke tetangganya atau terdekatnya dengan peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, tapi kemanfaatannya untuk Indonesia. Jadi terkait dengan Israel ini, kita sudah lihat berapa ternyata kita hebat sekali. Saya ingin mengatakan kepada Mas Ipung, ini pengalaman baru terjadi 2 hari yang lalu, dan saya mengatakan kepada Mas Ipung, begitu kita mengatakan kepada supplier air minum dalam kemasan ini, mulai hari Sabtu ini kami tidak berlangganan lagi dengan AMD ke Anda. Maka yang punyanya, bosnya bertubi-tubi menelepon kami, mengapa Bapak dan Ibu memutuskan padahal kami sudah berlangganan itu 13 tahun. Saya tidak perlu menyebutkan nama AMDK tersebut karena kita sudah tahu dia adalah market share yang besar di sini. Pak, kenapa? Kan bumi air itu kami ambil dari bumi Indonesia, itu kan halal, kami juga mempunyai sertifikat. Begitu mereka sedihnya, di ujungnya kalau kami mengkonsumsi 30 galon itu dari kita.
kalau ada 10 orang seperti saya 300, kalau ada 100 orang seperti saya itu 3000. Begitu sedihnya dia, soknya meminta-minta agar jangan diputus. Di ujung-ujung pembicaraan itu dia mengatakan bahwa memang ada banyak mereka mengalami peristiwa seperti itu. Jadi ini yang tidak diekspos. Sebenarnya kita itu kuat dari segi ekonomi. Padahal kita tidak bersenjata, tidak ada apa-apa. Kita tidak punya senjata. Begitu itu hebatnya, luar biasa di Indonesia. Kita bisa melihat lagi, kita melihat bahwa Starbucks-nya orang Malaysia bila nak jadi kosong, mereka buktikan mereka bisa membuat Starbucks Malaysia kosong hampa. Jadi sebenarnya Kita berjihad. kita sebenarnya juga berjihad. Kembali ke istilah mujahid tadi. Jadi sebenarnya keyakinan menang itu kita punya keyakinan bahwa kita akan ditolong Allah. Iya. Menarik. Ya. Jadi hakul yakin itulah yang perlu kita tanamkan. Ya, kalau tidak seperti itu kita tidak akan mencapai cita-cita kita. Kita lihatlah proses-proses perjuangan apa saja yang ada di Indonesia. 350 tahun kita bisa apa merdeka ini? Dan jadi kalau menurut saya itulah kelebihan orang yang mempunyai keyakinan, dan keyakinannya itu landasannya itu tentu kepada Al-Quran dan hadis, kepada agama Islam. Jadi kan mereka mengatakan bahwa Brigade Al-Qassam itu salah satu persyaratannya yang terdepan adalah orang yang Hafal Quran. hafiz Al-Quran 17 juz. 17 juz minimal. Kalau enggak diterima. Enggak diterima. Itu yang disampaikan Ustaz kita tadi, harus orang suci yang masuk ke dalam itu. Baik, Mata itu mesti dijaga, pendengaran, karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Selagi kita mengotori pendengaran kita dengan maksiat, penglihatan kita dengan maksiat, hati nurani kita dengan maksiat, maka keberaniannya, yakinnya tidak akan dapat. Allahu Akbar. Tidak akan dapat. Mantap. baik. Ustaz, luar biasa. Dahsyat Ustaz. Saya ini cukup ngos-ngosan bahas ini karena merasakan juga bagaimana sakitnya masyarakat Palestina dibom, anak-anak kecil meninggal, ada yang patah kakinya, ada yang anak menangis mencari bapaknya, ayahnya nggak ada kemana, ibunya nggak ada, sehingga teriak-teriak nangis, dibawa, digendong oleh orang. Ini anak siapa? Merasakan dari sini ngos-ngosan juga Ustaz rasanya. Baik, terima kasih. Allah musta'an, Allah yang Maha Penolong, yang akan menolong hamba-hambanya yang sedang teraniaya, insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.